Assalamualaikum anak-anak Ibu, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Ibu ya, di PJJ kali ini sudah masuk semester kedua. Setelah libur 2 minggu, kita kembali belajar dengan daring kali ini, dengan judul proses pembelajarannya adalah produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan. Ini kelanjutan dari bab 6, ini bagian yang terakhir atau part kelima. Nanti di sesi ini juga akan ada tugas dan ulangan harian yang harus kalian kerjakan ya. Baik, produk-produk teknologi apa saja yang memanfaatkan kemagnetan? Nah, kita mulai diskusi dengan teman-teman kita yang berada di rumah. Kalian boleh menggunakan diskusi menggunakan WA atau langsung ke forum di GCR Ibu ya. Apa saja produk teknologi yang menerapkan atau yang memanfaatkan konsep kemagnetan? Nah, mari kita pelajari ya. Yang pertama ada magnetic resonance imaging atau dikenal dengan MRI atau MRI. Nah, tahukah kamu apa MRI itu? Di mana digunakannya, bagaimana cara kerjanya? Nah, kali ini kita akan membahasnya. MRI adalah alat untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Biasanya digunakan di bidang kedokteran, sehingga alat ini untuk mendeteksi apakah di dalam tubuh manusia ini mengandung penyakit atau ada yang mengalami kelainan, baik itu otot, tulang, atau organ-organ visceral yang lain seperti jantung atau otak kita yang sering sakit kepala. Menggunakan MRI diketahui, oh ternyata di otak kita ada benjolan atau di bagian tulang kepala kita mengalami radang, sehingga bisa terdeteksi tanpa menggunakan alat-alat yang membahayakan, dan ini lebih aman ya karena menggunakan prinsip dari kemagnetan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nih, cara kerjanya adalah dengan pasien dimasukkan ke dalam medan magnet yang berkekuatan 5.000 kali lebih kuat dari medan magnet bumi. Jadi ini disetting oleh si penemunya, dan yang membuatnya itu bisa masuk seluruh tubuh kita. Masuk kita tiduran, masuk ke dalam ruangan seperti ruangan seperti itu ya. Nah, mengandung medan magnet. Medan magnet yang kuat menyebabkan nukleon tubuh bergerak sejajar menjadi jarum kompas. Nah, kemudian nukleon itu ditembak dengan menggunakan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon-nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio ke komputer sebagai detektornya. Ya, di detektor itu terlihat gambaran kondisi tubuh pasien. Oh, ternyata ada kelainan di tulang. Tulang ini retak atau tulang ini mengalami perubahan posisi di bagian sendinya. Entah itu sendi yang bagian pelana, sendi engselnya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, berikut gambarnya. Nah, ini seperti ini nih, masuk ke dalam ruangan. Ya, nih orangnya, pasien itu tiduran, kemudian dimasukkan alat, kemudian masuk. Nah, orangnya nanti masuk ke dalam ruangan ini. Ini lebih canggih ya. Nah, nanti di sini terlihat ada gambaran yang tertera di dalam komputer sebagai monitornya. Apakah mengalami kelainan? Ini sudah sejajar, ternyata ada kelainan gitu ya. Oh, ternyata ini bagian otak, bagian tengah yang mengalami kelainan. Nah, seperti ini. Mengandung beberapa cairan yang harus segera dibuang. Harus diselesaikan. Yang kedua adalah kereta maglev. Tahukah kamu apa maglev? Bagaimana cara kerjanya? Nah, maglev berasal dari magnetically levitated atau kereta terbang. Ya, rata-rata kereta itu berjalan di atas rel ya. Nah, ini di atas rel sedikit, kurang lebih 10 mm itu di atas rel, sehingga lebih cepat kekuatannya pada saat dia bergerak dibandingkan kereta-kereta yang kita gunakan saat ini di KRL ya. Menggunakan konsep gaya tolak-menolak magnet dan didorong dengan menggunakan motor induksi. Nah, dengan cara tolak-menolaknya dengan apa? Antara kereta dengan
rel kereta karena dia tidak menyatu tapi di atas sehingga dikatakan kereta terbang. Ini contohnya ya, ini kereta yang super cepat sehingga mobilitas masyarakat itu lebih cepat terkendali karena menggunakan kereta ini, cepat sampai ya. Nah, di Indonesia belum. Di Indonesia baru punya monorail atau MRT ya. Pernah kalian menggunakan itu? Kalau ini ada di negara-negara maju ya. Selanjutnya ada pergerakan navigasi hewan yang memanfaatkan medan magnet. Nah, kalau yang ini kalian diskusikan langsung dengan teman-temannya bisa melalui WA group, dan tugas ini dikerjakan sesuai dengan pertanyaan yang ada di monitor kalian ya. Kirim ke GCR dan segera dikumpulkan agar nanti tugas-tugas yang lainnya tidak menumpuk ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.